Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi dengan kita Diary, Aldina, dan Danira di segmen Posram, podcast spesial Ramadan. Oke, gimana kabarnya nih Kak Aldina? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, kita udah lama tidak berjumpa ya. Betul, Kak Danira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke nih Kak, jadi kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih Kak. Siapa Kak kira-kira, Kak? Enggak juga sih. Sudah ada cluenya. Sudah ada cluenya nih. Betul. Cluenya apa? Suaranya ya? Iya, suaranya nih Kak. Oke. Assalamualaikum Pak Munawir. Tumben banget manggilnya Pak Munawir. Biasanya Pak Nawir. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Danira? Mbak Aldina, sehat nggih? Alhamdulillah, Pak. Saya baru tahu kalau namanya Dira itu Danira itu. Mulai kecil kan saya tahu namanya Dira. Ternyata namanya Danira. Ya toh? Oke. Nah, itulah dia. Oke, Suara jadi saya sudah oke belum? Saya oke. Pemirsa, mohon maaf saya amatiran. Oke, jadi Ya. hari ini kita bahas apa nih, Pak? Bahas apapun yang bermanfaat. Kalau perlu kita membahas materi-materi pinggir jurang neraka juga boleh. Yang penting jangan sampai materi yang kita bahas ini adalah materi-materi yang bisa memperburuk citra madrasah Santai Aliyah aja Negeri ya, 2 Pak? Banyuwangi. Santai Iya, aja. santai aja. Kimi kuwi kurang ndangak katanya ya. Set. Nah, ya, silakan. Kayak gimana Pak puasanya untuk bulan Masya Ramadan? Allah, jangan nanya puasa, saya malu. Kenapa Pak? Kenapa Boh, Pak? puasa saya jelek sekali. Loh iya. Bolong-bolong gitu, Pak. Hah? Wah ini. Ya, yang jelas, alhamdulillah masih diberi kuat. Alhamdulillah. Ya walaupun ya yang saya minta adalah semoga puasa kali ini saya tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kalau merujuk kembali kepada yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sudah diperingatkan bahwa banyak loh di antara kita ini yang ketika puasa Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Pahalanya pun tidak, apalagi kebaikannya susah. Makanya kan jangan sampai mata ini melihat ke yang tidak baik, mulut menyampaikan yang tidak baik. Nah, kemudian ya apalagi ngerasani ngolok-ngolok dan lain sebagainya. Nah, masalahnya kan sekarang untuk ngolok-ngolok kan tidak perlu pakai lisan, pakai jari kan bisa. Nah, gara-gara ini loh, gara-gara ini. Gara-gara teknologi. Sebenarnya bukan gara-gara ini, gara-gara si ininya tidak bisa dengan bijak menggunakan ini, sehingga pahala yang harusnya didapatkan di bulan Ramadan jadi tidak bisa. Gitu. Jangan tanya puasa ya. Ini aib, okay. aib ini. Okay. Tapi Okay, jangan dikat punten, juga. Editor jangan dikat ya. Jangan dikat. Ya, itu aja. Saya enggak berani ngomong banyak-banyak kalau puasa. Ya. Oke. Terus cara menahan diri buat nggak gibah, buat nggak berbicara kotor itu gimana, Pak? Wah, begini. Bergantung kepada kepentingan kita masing-masing. Nah, sekarang kalau seandainya ya pertanyaan itu kan pertanyaan yang bukan lagi menohok tapi menonjok. Menonjok begitu berat. Bagaimana cara bisa menahan diri dari hal yang enggak baik? Cara termudah adalah bagaimana kita takut masuk neraka. Kenapa? Karena orang yang masuk neraka itu bukan hanya orang kafir, tapi orang munafik juga. Orang munafik itu kan lisannya mengaku Islam, tapi
kelakuan zahir batinnya itu menentang Islam. Nah, kayak umpamanya saya puasa. Tapi saya ngerasani. Kenapa kok saya bisa ngerasani ketika saya puasa? Sehingga saya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Itu karena saya tidak ingat bahwa apapun yang saya kerjakan sekarang di sini itu dibalas besok di sana. Nah, paham toh? Paham. Nah, jadi tidak mungkin kita ini nandur salak terus panen jeruk itu tidak mungkin. Pasti kita nandur salak, panennya juga salak. Ya gitulah. Wes aja ngomong lian-liane, bahaya. Nah, wes paham ya. Jadi bagaimana cara menahan? Ya kita pakai logika aja. Kita pakai logika ini, kalau saya sekarang begini, besok bagaimana? Nah, sehingga apa yang harus saya lakukan? Apakah terus, apakah ngerem, apakah ngalih dan lain sebagainya. Itu keputusan kita masing-masing, bergantung kepentingan kita besok gimana. Jadi kembali lagi kepada kepentingan kita. Kalau kita punya takut kepada Gusti Allah, bukan hanya karena kita dijanjikan neraka, tapi memang takut sama Gusti Allah, bukan takut nerakanya, tapi takut sama Gusti Allahnya. Nah, paham toh? Bahwa saya memang saya memang tidak bisa melihat Gusti Allah, tapi jelas Gusti Allah itu bisa melihat saya. Ya toh? Ya. Nah, kalimat demikian itulah yang menjadi rukun ihsan, karena ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu kan. Jadi kalau rukun Islam kan itu baca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji itu. Kemudian kalau rukun iman kan percaya kepada Gusti Allah, iman kepada Gusti Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar itu kan. Lah kalau rukun ihsan yaitu tadi, kalau kamu tidak bisa melihat Gusti Allah, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihat kamu. Ngerti kan? Jadi kalau orang itu sudah yakin, aku ini nyapo, Gusti Allah itu bisa lihat. Apapun yang saya lakukan Allah itu tahu. Maka dengan pengetahuan ini kita bisa memilih untuk terus bermaksiat atau berhenti dari maksiat itu. Nah, paham ya? Jadi berhenti dari maksiat, menghindari maksiat, menahan diri dari maksiat itu adalah keputusan. Termasuk lanjut saja itu juga keputusan. Nah, maka keputusan apapun yang kita ambil yang bentuknya adalah tindakan, itu jelas dicatat oleh Gusti Allah dan nanti akan dibalas. Makanya kita hari ini nandur salak, besok juga panen salak. Tidak mungkin kita sekarang nandur salak, besok panennya mangga. Angel. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, ada. Kan katanya jenengan itu tadi Allah melihat kita ya Pak. Terus kan ada yang ngerasa, oh aku dilihat Allah tapi aku nggak takut sama Allah. Terus ngejalanin pacaran Pak, apa-apa gitu. Terus itu gimana Itu Pak cara gimana, kita agar takut sama Allah terus menjauhi larangannya? Ya gini aja. Surga neraka itu ada apa enggak? Ada. Kata siapa? Kata Al-Quran. Surga neraka itu ada apa tidak? Ada. Kata siapa? Kata Al-Quran. Nah sekarang kalau kamu jawab begitu, kamu diuber terus. Al-Quran itu apa? Kitab suci. Kitab suci itu apa? Nah, ruwet toh? Nah, makanya ketika ditanya surga neraka itu ada apa tidak? Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Kemudian kalau ditanya kata siapa? Saya mendapatkan informasi ini dari guru-guru saya, dan informasi ini bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pernah diperjalankan oleh Gusti Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan beliau kembali kepada kaumnya, kepada kita, kepada umatnya, memberikan informasi bahwa saya telah diperjalankan sampai bertemu dengan Gusti Allah, menerima perintah sholat yang tadinya 50 rakaat menjadi 50 waktu
50 waktu menjadi 5 waktu. Gitu. Kemudian saya diperjalankan di surga, di neraka dengan detailnya. Ya, kalau di surga, tempatnya ini adalah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan begini. Kalau neraka itu tempatnya orang yang begini. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa itu Muhammad bin Abdullah? Siapa itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kembali kepada cerita-cerita yang kita terima dari guru-guru kita bahwa Kanjeng Nabi itu kan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Siapa yang memberikan julukan itu? Loh, orang-orang kampung beliau loh itu yang memberikan julukan kepada Kanjeng Nabi bahwa beliau itu adalah orang yang dapat dipercaya. Itu kan orang kampung beliau tuh. Berarti kan ini adalah julukan berdasarkan reputasi kan, rekam jejak maksudnya, rekam jejak. Muhammad ini tidak pernah berbohong sama sekali. Selama saya kenal dia mulai kecil sampai hari ini, sekalipun saya tidak pernah menyaksikan dia berbohong, sekalipun saya tidak pernah mendengar dia berbohong, sekalipun saya tidak pernah melihat dia berbohong. Sehingga seharusnya informasi apapun yang diterima oleh orang-orang yang menjulukinya sebagai Al-Amin, itu kan harusnya kan enak gini, percaya. Tapi kenapa ketika Kanjeng Nabi mengatakan saya adalah Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, pamannya sendiri, tabban laka ya Muhammad, cilaka kau Muhammad. Loh, piye dah? Dia juga yang menjuluki Kanjeng Nabi sebagai orang yang dapat dipercaya, dia juga yang mendustakan informasi itu. Paham toh? Nah, maka kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu rukun iman ke berapa tadi? 4 ya. Rukun iman ke-4. Itu hendaknya informasi apapun yang kita terima dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui guru-guru kita sampai ke kita dengan riwayat yang sahih, itu kan harusnya kan kita bisa menerima dengan akal sehat. Pun kalau seandainya kita hari ini belum bisa melihat neraka, kan kita bisa menguji kebenaran informasi itu. Bisa enggak caranya? Dengan cara gini, contoh ya. Kata Kanjeng Nabi itu, kalau kita suka melihat barang-barang yang diharamkan oleh Gusti Allah, nanti di neraka mata kita diculek pakai besi panas, umpamanya ini, diculek pakai besi panas, tos. Nah, kalau kamu merasa ngeri, tadi kan jangan gini. Berarti kan kita bisa membayangkan rasanya. Kalau tidak ada rasa takut untuk itu, berarti kan sudah putus. Nah, iya, sudah pedot, guys. Lah gimana? Paham toh? Nah, kecuali kalau kita bukan Muslim, itu sudah beda cerita. Karena kita Muslim dan dalam akidah kita kan kita punya 3 rukun ini kan, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan yang tadi sudah saya sampaikan itu. Maka kalau kita tidak punya rasa takut sama Gusti Allah, minimal kita takut sama siksaannya. Paham dengan yang saya maksud? Jadi kalau kita tidak punya takut sama Gusti Allah, minimal kita takut sama siksaannya supaya kita selamat dari siksaan itu. Bagaimana cara Gusti Allah menyelamatkan kita dari siksaan yang telah dijanjikan? Ya kita belajar untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Paham toh? Kita dilarang meninggalkan sholat, ya jangan meninggalkan sholat. Karena apa? Menjalankan kebaikan itu lebih mudah daripada meninggalkan keburukan. Iya apa enggak? Iya. Iya. Contohnya sekarang aja nih. Kita kan lagi podcast. Di masjid itu ada istighosah. Ada istighosah. Yang mana istighosah ini kita khususkan, doa-doa ini kita khususkan untuk mendoakan kakak-kakak kita kelas 12 yang besok Senin mau ujian. Ternyata yang kelas 12 yang didoakan malah banyak yang masih di kelas. Kenapa? Karena mereka tidak butuh
doa bersama. Itu sama dengan misinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana supaya umat manusia ini kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak punya daya kekuatan untuk mengajak orang yang tidak mau kembali ke sana. Beliau itu hanya diperintah untuk berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan risalahnya Gusti Allah, menyampaikan pesan-pesannya Gusti Allah. Kalau kamu ingin kembali ke tempat asalmu, ini petanya, ini jalannya. Itu. Ini petanya, ini jalannya. Bagi yang tidak mau, kan tidak mungkin lihat jalan itu. Iya toh? Termasuk yang tadi ditanyakan oleh Mbak Dina. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah itu adalah salah satu cara untuk tetap berada di jalan menuju surga. Traya uangel. Kenapa? Karena menahan diri dari keburukan itu, kalau kata Ustadz Somad ya, kenapa taubat itu berat Ustadz? Gitu. Ada yang lain itu jamaah. Kenapa taubat itu sangat berat Ustadz? Jawabannya gimana? Taubat itu berat karena hadiahnya surga. Kalau taubat itu ringan, hadiahnya kipas angin. Paham ya? Paham. Artinya apa? Kalau taubat kita itu karena dunia, ya kita cuma dapat dunia. Itu nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Tahu kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu? Tahu, Pak. Nah, itu diambil dari ayat Quran. Saya lupa surah apa, ayat berapa, tapi seingat saya ayat yang itu sebelum ayat itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ada orang yang meminta begini, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau nggak salah begitu, mohon maaf nanti kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Ada orang itu minta dunia tok, tapi diteruskan wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya bagian di akhirat. Nah, kan serem. Bagi kita yang masih punya orientasi akhirat, ini serem sekali loh. Ini serem sekali loh. Kita sudah capek-capek hidup, ternyata kita di kuburan dibully apa? Disiksa sama Gusti Allah. Ya kan? Enggak oke gitu loh. Paham toh? Enggak oke. Jadi wis ibaratnya di sawah itu sudah capek-capek kita ini menanam, kita merawat, kita memberantas hama, memberantas ini itu, ternyata kita ndak panen. Ini kan ya yang bener aja rugi dong. Nah, gitu loh. Jadi gitu. Jadi kalau kita tidak bisa takut sama Gusti Allah, minimal kita belajar untuk takut kepada siksaan yang telah dijanjikan oleh Gusti Allah di neraka. Dan nah ini akhirnya kan doi di neraka itu kalau kita sudah masuk jebret ya, selama kita belum menerima ACC syafaat entah dari siapapun, terutama dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kita selamanya di neraka. Selamanya itu yes, selamanya kayak angka 8, angka 0 muter ngene. Ya selamanya. Nah, jadi setiap kali kalau kita sudah dicap selamanya di neraka itu, kalau di surah As-Sajdah itu, setiap kali kita berusaha untuk keluar dari neraka, jadi ahli neraka itu mereka berusaha keluar loh dari neraka itu, berusaha keluar. Tapi tiap kali mereka berusaha itu mereka dikembalikan. Gimana ya? Lupa saya. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa gimana? Lupa saya. Jadi kalau enggak salah itu ayatnya. Coba nanti cari di Quran. Jadi kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali mereka berusaha untuk keluar dari sana, u'idu fiha, mereka dikembalikan. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka,
Dzuqu adzaban nar. Rasakanlah siksa neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu dustakan. Berarti kan itu informasi yang bersifat visioner tentang apa yang terjadi sekarang, bahwa sekarang ini sebelum di era neraka surga itu, sekarang ini itu sudah ada orang yang tidak percaya. Elah, neraka ya apa enak tenan. Neraka ya renek. Berarti kan kalau ada orang yang berkata seperti ini kan berarti memang dia mendustakan keberadaan neraka. Cukup dengan kita mengatakan neraka itu tidak ada, kita sudah berhak mendapatkan siksaan selamanya di neraka. Apalagi tambah ora sholat, gak karu-karuan. Apalagi tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, tanpa halangan yang dibenarkan oleh syariat. Itu belum masuk neraka, sudah diabsen, otomatis ketemu oleh malaikat yang bertugas sebelum neraka itu, bawa cambuk dia, dan dia mengenali siapa-siapa orang yang melawan Ramadan. Melawan Ramadan, men. Ramadan dilawan dengan sengaja tidak puasa, dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat di bulan Ramadan. Dicambuk. Di mana nyambuknya? Di tempat kita berkumpul nanti di pada mahsyar. Di saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk mencari umat beliau yang ingin mendapatkan syafaat beliau. Dicambuk, cerang. Kemudian Kanjeng Nabi liwat, gandolan jubahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, tolonglah saya ini umat panjenengan loh. Sambil merangkak-rangkak dicambui. Bisa bayangkan ya? Tang. Berdoa Kanjeng Nabi. Set. Pas angkat tangan begini, malaikatnya begini. Wahai Muhammad, stop dulu. Ini umatmu ini yang memberatkan dakwaan dia untuk bisa sampai saya cambuk ini atas perintahnya Gusti Allah adalah yang memberatkan dia, yang menuntut dia adalah Ramadan. Yang menuntut orang yang dicambuk itu adalah Ramadan. Ramadan sendiri yang menuntut. Dia nggak mau puasa loh ya Allah ketika saya datang tuh. Nah, Kanjeng Nabi begini, seret gitu tau? Tangan dibalik, dibalik begini. Saya berlepas dari orang-orang yang melawan Ramadan. Wes gak enek. Apa? Sudah tidak ada daya itu. Berarti orang yang sengaja melawan Ramadan itu tidak bisa mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan enggak betapa ngerinya itu? Maka kalian yang masih muda dan saya yang masih umurnya masih muda ini, itu ternyata sama Gusti Allah itu lebih disukai kalau kita bertobat daripada orang tua yang bertobat. Jadi ada orang tua yang bertobat setiap hari berusaha mendekatkan diri sama Gusti Allah. Kemudian ada pemuda yang setiap hari bertaubat, takut sama Gusti Allah, menahan diri dari segala keburukan. Itu lebih disukai daripada yang orang tua itu. Kenapa? Karena kalau anak muda itu mau bertaubat itu luar biasa. Berarti kerinduannya kepada Gusti Allah itu keren sekali. Tapi kalau orang tua taubat ya lumrah toh. Menurut logika kita, anak muda kok ndak mau dugem, anak muda kok ndak mau cangkruk, anak muda kok neng langgar maca Quran, ngaji dan lain sebagainya. Wong arek enom gak pacaran, gak gaul ya ben mlebu neraka ya aku sing kena panas masa awakmu. Paham ya? Kenapa saya bilang begitu? Karena iblis sendiri pun ketika nanti di sidang nih, kita di sidang, ya Allah,
Saya bisa bermaksiat gara-gara diajak sama iblis. Itu orangnya. Nah, karepnya nuntut, kalau bisa ya Allah, iblis ini jenengan kasih siksaan yang lebih berat daripada saya. Iblis jawabnya penak rek. Loh, kan saya cuma ngejak. Wong saya sendiri loh takut sama Gusti Allah. Itu di Quran itu begitu. Jadi kalau ada orang yang terlena dengan bujukan iblis tuh ini angel. Ya semoga kita dijauhkan dari hal yang nggak baik ya. Amin. Oke, wallahu a'lam. Berarti kalau semisal waktu Ramadan itu banyak melakukan dosa gitu Pak, kalau dikurangi sama amal soleh itu bisa. Itu namanya apa lek ngaran ya? Apa jenis spekulasi itu? Itu spekulasi. Tahu enggak bahwa amal buruk itu bisa membatalkan amal baik? Tidak tahu. Nah, amal baik bisa membatalkan amal buruk tahu? Tahu. Nah, tahu ya? Berarti kan bisa sebaliknya. Makanya cara paling mudah itu menahan. Kalau enggak bisa menjauhi, menahan aja. Apalagi Ramadan. Jangan pernah menantang Ramadan. Bahaya. Sekali lagi, jangan pernah menantang Ramadan. Kalau misalnya kamu ya, kita berbuat yang tidak baik di bulan Ramadan. Terus tadi Danira bilang, apa bisa Pak ditebus pakai amal-amal baik? Ya bisa, tapi caranya bagaimana, kan begitu? Caranya gimana? Jangan diulangi. Itu cara termudah sekaligus terberat. Jangan mengulangi hal-hal yang tidak baik. Itu beratnya Masya Allah menurut saya loh ya. Karena saya sadar bahwa sebagai manusia, nafsu saya masih belum bisa saya taklukkan. Nah, tapi usaha kita untuk tidak mengikuti bisikan hawa nafsu, itulah yang menjadi amal baik kita. Yang punya potensi untuk menjadi bahan kita minta sama Gusti Allah, ya Allah, saya minta semoga usaha saya ini jenengan jadikan penghapus amal jelek saya. Penghapus amal jelek saya. Kenapa? Karena dicatat rek. Dicatat, dan besok ketika kita rapotan gitu, itu rapotan kita itu ada yang diberikan dari depan, diterimakan tangan kanan, diberikan dari belakang, diterimakan tangan kiri. Yang diterimakan dari depan dengan tangan kanan itu berarti amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya. Yang diterimakan di belakang pakai tangan kiri itu adalah yang amalnya yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baik. Iya. Mengapa kok gitu Pak? Karena sebelum dijemput sama malaikat Israel tidak mau bertobat. Ngerti? Ya, hati-hati ya, hati-hati. Sulit banget Ya. Bener banget. Kalau nganu Pak, kalau cara kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad itu gimana? Kan katanya jenengan nanti kalau waktu di padang mahsyar Nabi Muhammad mau meminta tolong kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Nah, caranya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu seperti apa? Oke. Cara termudah adalah dengan kita melakukan hal-hal yang sesuai syariat. Gini, bahasane wong jadi muslim itu yang biasa-biasa saja. Ngerti ya? Cari ilmu. Dirikan sholat. Ora usah aneh-aneh. Wae ngaji, sing tenanan, golek ilmu. Ora golek rapot, ora golek biji gitu. Itu kan sama dengan orang cari nomor togel. Sekolah kesel-kesel, bayar SPP larang-larang ternyata hanya untuk mencari angka di rapot. Tapi tidak mencari ilmunya Gusti Allah. Lebat apa? Ya. Nah, jadi dengan kita mematuhi syariat
dengan sebelumnya kita belajar syariat dulu ya, syariatnya ini apa, ini syariatnya apa. Dengan begitu kan kita tahu, oh ini yang dilarang Gusti Allah, ini yang diperintah Gusti Allah, ini yang disukai Nabi, ini yang tidak disukai Nabi, dan seterusnya. Ketika kita sudah tahu hal-hal yang semacam itu, kita aplikasikan di dalam kehidupan dengan niatan saya mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Satu. Yang kedua, jangan lupa memperbanyak sholawat setiap hari, terutama malam Jumat dan hari Jumat. Mengapa demikian? Karena efeknya sholawat itu bukan hanya untuk kita, tapi orang tua kita juga. Ketika kita memperbanyak sholawat, itu dengan niatan memang benar-benar menyapa Kanjeng Nabi, menyebut nama Kanjeng Nabi, mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu catatannya bukan hanya nama kita, tapi kita plus orang tua kita. Nah gitu. Jadi misalnya nih, saya atau kalian, siapa bin siapa, gitu, siapa binti siapa, itu nanti disetorkan kepada malaikat yang memang ditugaskan oleh Gusti Allah untuk mencatat sholawat. Itu disetorkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ini ada salam dari umatmu, namanya ini bin ini, sholawatnya sekian, setiap hari sekian. Nah, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling cinta kepada beliau. Paham ya? Bukti kita cinta kepada Kanjeng Nabi itu bukan hanya memperbanyak sholawat, tapi menjalankan syariat yang telah dituntunkan oleh beliau. Paham toh? Dengan kita berusaha menyelamatkan diri dari murkanya Gusti Allah, itu artinya kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Istilahnya gak ngerepoti Kanjeng Nabi ketika di padang mahsyar besok. Paham dengan yang saya maksud? Jadi bagaimana cara mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi? Belajarlah mumpung masih di dunia, belajarlah untuk menjauh dari hal-hal yang tidak disukai oleh Gusti Allah, apalagi yang dilarang. Guys, paham? Berat enggak? Berat banget. Kenapa kok berat? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, betul. Mohon maaf Pak Pajar. Oke, berikutnya. Ada lagi? Nah, saya ngomong cik suwi waktu nih. Itu Pak, kan jenengan bisa yakin kalau ada surga dan neraka, dan yakin dengan keyakinannya jenengan. Ya. Nah, jenengan kan juga melaksanakan puasa. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu asal muasal puasa, terus kenapa harus di bulan Ramadan, terus dari terbit fajar hingga tenggelam matahari itu gimana ceritanya? Itu yang jelas informasi yang saya tahu dari Al-Quran itu hanya begini ya. Di kitab Sabilus Sa'adah yang nyusun itu Kiai Masyhadi Subki kalau nggak salah, insyaallah. Semoga beliau diampuni. Amin. Itu para nabi itu ada berapa yang kamu tahu? 25. 124.000 orang nabi. Banyak sekali. Oh iyalah. 25 nabi itu diceritakan kepada kita, itu tujuannya apa? Untuk mengetahui runtutan zaman. Ya, sejak zaman Nabi Adam diturunkan sampai dengan Nabi Muhammad wafat. Nah, jadi jumlah nabi ada berapa? 124.000. Berapa? 124.000. Iya, 313 diantaranya itu diangkat sebagai rasul. Ada berapa tadi? 336. Alah, mesti wis. 32. 313. Jadi nabi ada berapa? 1000.
124.000. Rasul ada berapa? 313. Dari 313 Rasul ini hanya 5 orang yang diangkat sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Ya. Itu apa namanya? Kalau di Al-Qur'an itu kan jelas. Piye perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti umat sebelum kita kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mulai dari, kalau dihitung mundur ya, mulai dari Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Adam, itu kan berarti kan ada perintah berpuasa juga. Gitu? Kan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kenapa kok kita disuruh puasa, Pak? Karena kita ini makhluk dengan jisim kasar yang butuh makan makanan kasar. Kalau dari segi kesehatan kan jelas, kalau kita tidak pernah puasa, nanti hal-hal yang bersangkutan dengan metabolisme akan terganggu. Kalau kita tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan dengan berbagai peraturannya itu, yang tidak boleh ngerasani, tidak boleh ngamuk, tidak boleh ini itu, kita tidak akan pernah belajar untuk menahan apa ya, perilaku batiniah yang nggak baik. Maka kalau kita tidak bisa menahan perilaku batiniah yang tidak baik, itu kan bisa mengganggu kejiwaan kita. Sing ngamuan, sing tukang ngrasani, sing tukang ngelokne. Orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu kan gampang ngamuk, Trek. Gampang ngamuk, gampang ngelek ning wong. Tapi dengan adanya puasa, kalau kita takut sama Gusti Allah, di belakang kan la'allakum tattaqun. Sebelum kita bertakwa ini kan kita dipersilakan untuk membuktikan segala kebaikan bulan Ramadan dari berbagai bidang ilmu. Ya toh, sing mau misuan awan gak tahu miso. Mulai subuh sampai maghrib ndak pernah miso. Insyaallah mulai maghrib sampai subuh sudah ndak fasih miso. Karena sudah kadung di sini wis terprogram ojo miso. Sehingga apa? Munculnya di perilaku itu yang tadinya misuan jadi tidak misuan. Kenapa? Karena sadar iki sampai aku misuan, besok aku neng rokok dingenekne. Ternyata perilaku manusia itu sama aja, dari dulu sampai sekarang itu sama aja. Makanya peraturan juga sama. Ya disuruh sholat, suruh zakat, suruh puasa. Ya toh? Ya. Bahkan Ka'bah itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam toh? Bukan Nabi Ismail. Bukan lah. Oh. Bukan. Jadi kamu tahu Hajar Aswad? Iya. Nah, Hajar Aswad itu kan turun mak jebret, tung. Jadi lokasinya berdirinya Ka'bah, wek, gitu kan. Kemudian zamannya Nabi Nuh kan ada banjir. Nah, dipugar, dibangun lagi sama Nabi Ibrahim dan Ismail. Direvitalisasi, direhab, dipermak. Jadinya begitu. Nah, jadi apa namanya? Masalah puasa ini memang kalau dipikir-pikir tidak usah jauh-jauh ya. Kita lihat aja orang yang belajar puasa. Itu efeknya luar biasa loh. Belajar puasa loh. Ya. Jadi kalau ditanya asal usulnya bagaimana? Ya begitu. Kita ini diciptakan oleh Gusti Allah sebagai makhluk jisim kasar.
makannya juga kasar-kasar. Kalau kita tidak puasa bahaya. Ngono tok. Itu saking sayangnya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah tidak sayang sama kita, kita tidak diperintahkan puasa. Iya apa enggak? Iya. Kalau seandainya kita tidak sayang sama motor kita, 24 jam diuripi. Budal sekolah ya, jegrengeng mau parkir urip. Sampai we mulih bagasi urip. Kamu pulang, kamu parkir di rumah pangga urip. Isu mau kayak bedalane, sret. Kira-kira piye pedamu? Itu motor. Lah kita kena angin ngene wis. Hei. Sing mumet sing apa? Ya toh? Iya. Berarti kalau kamu tanya, kok bisa Gusti Allah mewajibkan kita berpuasa? Karena Allah sayang sama kita. Itu menurut saya. Oke. Iya. Siap. Wes, nanti kan aneh. Tuh. Mbak Danira ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, ayo silakan. Ini Pak, kalau semisal di bulan Ramadan ini kan biasanya ada anak kecil yang puasanya setengah hari. Ya. Nah, kalau semisal udah balik kan pasti nggak boleh ya Pak. Ya. Nah, itu kalau puasa setengah hari untuk anak-anak kecil gitu, itu buat melatih puasa atau emang ada hukumnya buat puasa setengah Enggak. hari? Jadi kalau ada anak kecil latihan puasa, dia karena memang latihan. Latihan kayak Dira mamanya. Dira bisa nyanyi enak karena latihan. Mulai kecil kan nyanyi toh. Mulai kecil nyanyi bisa dikatakan enak itu kan karena penilaian orang. Wah, arek nyanyinya kok enak ya, gak ngerti lek latihannya sampai melet-melet. Ngono kok. Gitu. Anak kecil pun begitu. Anak kecil itu latihan puasa. Di masa pertumbuhan mereka butuh banyak makan. Tapi mereka dilatih untuk berpuasa. Harusnya biasanya mereka sarapan, mereka ikut makan sebelum subuh, menahan lapar sampai dengan zuhur. Bayangkan aja, jangankan anak kecil ya, kita aja ini yang sudah akil balik ya, yang sudah akalnya sudah sempurna insya Allah. Itu kan kita bisa apa namanya, mengendalikan. Oh aku luwe, sik lah tak pet dhisik, gorong jame. Darek cilik, luwe kan ngamuk. Anak kecil itu kalau lapar dia rawat, pemeneh lapar campur ngantuk, wes gak wes, sejaran kayak wes. Gitu Pak Fajar. Nah, anak kecil itu kalau lapar, wah rawatnya masalah. Gitu. Makanya sebelum mereka menginjak usia mukallaf, mereka dididik oleh orang tua mereka, diajak, Mas, besok latihan puasa ya. Besok bangun sebelum subuh, kita makan dulu, kita sahur. Nanti kalau sudah zuhur, Mas boleh buka. Nanti setelah buka puasa lagi, makan lagi maghrib. Mumpung dia belum mukallaf. Mukallaf itu kan akil balik dan muslim. Muslim akil balik. Muslim dia Islam, kemudian akil itu akalnya sudah sempurna, logikanya sudah main. Kemudian kalau balik itu sudah mencapai usia matang kedewasaan, usia remaja itu. Nah, jadi kalau diwajibkan sih enggak ya. Hukumnya anak kecil kan memang untuk latihan. Memang sholat. Kalau sudah umur 7 tahun, latihlah anakmu sholat. Nah, umur 10 tahun diperintah sholat. Umur 7 dilatih sholat. Umur 10 diperintah sholat. Kalau umur 10 diperintah sholat tidak mau, dipukul kakinya, diselepet. Astagfirullahaladzim. Ngono cek uang lho. Ngono cek eneke guru sing ngongkon salat dilaporne polisi. Nah, susah tuh. Kemarin kan saya baca berita. Saya kan penasaran kok ada guru nyuruh salat dilaporkan polisi. Saya cari beritanya. Ternyata itu karena gurunya itu
menyuruh. Kalau bahasa beritanya menyuruh. Kalau bahasa guru mengajak. Menyuruh siswa untuk sholat zuhur berjamaah. Tapi menolak. Si murid itu menolak. Ini jauh yang saya ingat ya. Nah, kemudian guru itu memukul telapak tangan siswa. Telapak tangan loh men. Telapak tangan sama pundak. Itu orang tuanya tidak terima. Dilaporkan ke polisi. Saya baca terus beritanya, seret. Kenapa kok tidak terima? Ternyata kata berita itu orang tuanya tidak terima karena merasa, menurut orang tuanya, merasa bahwa anaknya tidak pantas mendapatkan hukuman semacam itu. Oh, ketemu ini. Baru kali ini saya setuju dengan orang tua yang melaporkan guru ke polisi karena memukul siswa. Gara-gara apa? Anak saya tidak pantas loh dapat hukuman kayak gitu. Ya benar. Harusnya lebih dari itu. Iya enggak? Iya. Yang nyuruh sholat lo guru men. Yang disuruh kan apa? Sholat lo. Kalau guru memukul ini sama ini, benar kata orang tuanya, tidak pantas anak saya dapat hukuman seperti itu. Ya memang tidak pantas. Harusnya lebih dari itu. Iya apa enggak? Iya. Nah, tapi kan konteksnya kan beda. Maka pembahasan umumnya adalah harusnya orang tua berterima kasih kepada guru yang telah mengajak anaknya untuk sholat, sama-sama menyelamatkan anak dari api neraka. Kenapa? Karena perintah untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka itu ada pada Al-Quran. Oh bukan, ada pada ya orang maksudnya perintahnya itu memang di Quran tuh gitu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kalian masing-masing. Wa ahlikum, dan ahli kalian. Siapa itu ahli? Ahli itu bukan hanya keluarga, tapi juga orang-orang sepergaulan terdekat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, emang ada apa di neraka? Kok sampai kita diperintahkan untuk memelihara diri kita dan ahli kita dari neraka? Di situ dijelaskan alaiha malaikatun. Di dalam neraka itu ada malaikah. Ghiladzun syidadun. Cara bahasa kira galak. Galak adik banget. Tahu galak ya? Nah, galak. Ghiladzun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak pernah mendurhakai Gusti Allah atas apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Oh, dawa urusane lek sembayang iki dawa urusane. Oh, tenan nih. Kalau sholat itu panjang urusannya. Kenapa? Karena yang namanya sholat menurut akidah kita itu adalah dasane amal. Yang pertama kali dikoreksi, dihisab, ditimbang oleh Gusti Allah itu adalah sholat. Kalau menurut Gusti Allah sholatnya baik, amal yang lain aman. Sedekahmu aman, puasamu aman, hajimu aman, aman kabeh. Birrul walidainmu aman, sekolahmu aman, kamu cari ilmu aman. Tapi kalau sholatmu jelek, wah wis gak aman wis. Yes, paham ya? Paham. Kita mau ngomongin apa tuh, woman? Alhamdulillah sangat bermanfaat ya podcast kali ini. Semoga. Sebenarnya banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan. Cuman karena durasinya sudah panjang banget. Masa panjang berapa menit? Iya. Oh, masih 50 menit. Rasanya kayak 5 menit. Iya. Apa Pak Nawir nutup podcast kali ini gimana Pak? Iya. Oh ya. Baik. Kalau saya mau nutup podcast ya nggak bisa, yang bisa nutup ya Pak Fajar. Baik. Anak-anakku terutama yang dari Mandua Banyuwangi dan para pemirsa dimanapun berada, tidak ada harapan lain dari saya kecuali semoga kita semuanya dipertemukan oleh Gusti Allah
di surganya dengan cara yang baik, dan semoga kita nanti di padang mahsyar di hiruk pikuknya kiamat kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka marilah kita senantiasa untuk bersabar dalam mengingatkan diri kita sendiri tentang hal-hal yang dapat mendatangkan murkanya Gusti Allah. Maka bersabar itu kan memang salah satu jalan untuk mendapatkan pertolongannya Gusti Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi memang sabar dan sholat itu memang disediakan oleh Gusti Allah sebagai media kita untuk memohon pertolongan Gusti Allah. Dan itu sudah dicap, sabar dan sholat itu adalah dua hal yang sangat berat, illa kecuali alal khasyi'ina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Di ayat berikutnya dijelaskan, ayatnya saya lupa, yaitu orang-orang yang yadhunnuna, mereka merasa, mereka sudah punya perkiraan bahwa mereka adalah orang-orang yang nanti akan dipertemukan dengan Tuhan mereka. Wah, piye? Dep ning ngene. Hei Munawir. Kowe mbiyen ngene to, ngene. Piye dan disidang dhewe karo Gusti Allah. Kayak saya punya istri, punya anak saya perempuan pula. Kalau saya tidak kalau saya tidak mengingatkan istri saya, tidak mengingatkan anak saya, mendidik anak saya, istri saya untuk menutup aurat di luar rumah. Nanti kalau istri saya disidang, wahai istrinya Munawir sini, per. Yang didatangkan bukan cuma istri saya, Nawir sini. Wahai istrinya Munawir, kowe mbiyen tahu dilatih nutup aurat ora ning njaba omah? Pernah, alhamdulillah aman. Dulu ketika kamu tidak sholat, apakah suamimu mengingatkan? Iya, alhamdulillah aman ya Allah, solihah, amin. Hai bunda. Oh, apalagi anak saya, ya Allah Gusti. Makanya kamu wahai perempuan, masya Allah, sayangilah orang tuamu, sayangilah bapakmu, karena besok ketika kamu disidang sama Gusti Allah, yang dipanggil bukan cuma kamu, tapi bapakmu juga dipanggil. Nah, serem ora? Serem lah, saya aja serem ini. Karena saya tahu sholat saya bagaimana, saya tahu puasa saya bagaimana, saya tahu kelakuan saya bagaimana, saya tahu. Sehingga kalau saya berharap masuk surga itu sebenarnya ya karena memang saya kepingin menyelamatkan diri dari hal yang enggak baik. Tapi kalau melihat kenyataan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa alaihissalam itu diturunkan ke bumi itu gara-gara satu kesalahan, makan buah yang dilarang oleh Gusti Allah, ya toh? Kan cuma satu kan salahnya tuh, langsung diturunkan dari surga. Lah kita, ya toh? Maksiat kita juga tahu sendiri, ibadah kita seberapa kita tahu. Jadi kalau kita minta surga sama Gusti Allah itu karena semata-mata kita mengikuti tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu al jannah, surga, wa na'udzubika, dan kami memohon perlindungan kepada panjenengan, min sakhatika, dari murka panjenengan, wan nar, dan siksa neraka. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Dah.